Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Nas Alkitab, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Bicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk judul khotbah kita pada hari ini, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, nas Alkitab kita terambil dari kitab Kejadian, pasal yang ke-12, ayat yang pertama hingga yang ketiga. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan. Dengan perikop di atas, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Nah, kebanyakan di antara kita ketika hendak melakukan sesuatu tentu memiliki suatu tujuan. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita, sesungguhnya karena Tuhan memiliki rencana. Dan rencana itu adalah supaya kita diberkati dan kemudian menjadi berkat. Untuk memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati dan harus menjadi berkat, bagaimana kita sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati. Untuk dapat sungguh-sungguh memahami bahwa kita adalah orang yang diberkati, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tahu mengenai pengertian berkat. Ketika kita mendengar kata berkat, maka biasanya yang terbayang adalah berkat-berkat secara materi. Tetapi sesungguhnya berkat itu dapat diartikan secara lebih luas, baik itu kesehatan, rumah tangga, istri, suami, anak-anak, kekuatan dalam hidup, penjagaan, dan perlindungan Tuhan. Bahkan kita juga perlu mengingat bahwa masalah-masalah dalam hidup kita pun adalah berkat, karena itu melalui setiap masalah kita diproses, didewasakan, dibentuk oleh Tuhan. Meski kita menghadapi masalah-masalah yang nampaknya buruk, tetapi rencana Allah senantiasa baik. Dan yang kedua, Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Dalam ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jelas di sini bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memiliki sebuah rencana dalam hidup Abraham, dan rencana tersebut pasti indah di mata Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita ke depan. Meski kita tidak dapat memahami sepenuhnya, kita perlu menanamkan dalam pikiran dan hati kita bahwa Allah memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah memanggil untuk memberkati hidup kita.
Allah memanggil kita bukan hanya untuk mengampuni dan memberi keselamatan, tetapi juga memberkati hidup kita. Dalam 1 Petrus ayat yang pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dalam ayat yang kedua dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Pernah kita renungkan untuk memberkati hidup Abraham? Mengapa Allah memerintahkannya untuk keluar dari negerinya, sanak saudaranya dan rumah bapaknya? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan mau memurnikan iman Abraham. Dengan Abraham keluar dari lingkungan keluarganya, maka Tuhan dapat mudah membentuk Abraham dan ia tidak dapat bergantung pada siapapun, kecuali kepada Allah sendiri. Dan yang keempat, tujuan Allah memberkati agar kita menjadi saluran berkat. Dalam ayat yang kedua sampai yang ketiga dikatakan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam dua ayat tersebut jelas dikatakan bahwa tujuan Allah memberkati Abraham adalah menjadikan Abraham saluran berkat bagi banyak orang. Demikian juga ketika Allah memberkati hidup kita. Allah ingin agar melalui kita banyak orang menerima berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, dalam bagian renungan kita hari ini, kita telah banyak belajar tentang panggilan Abraham, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Maka ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, tahu mengenai pengertian berkat. Dan yang kedua, memiliki rencana dalam hidup kita. Dan yang ketiga, Allah memanggil untuk memberkati hidup kita. Dan yang keempat, tujuan Allah memberkati agar kita menjadi saluran berkat. Biarlah hal ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan pada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Dan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari ini.